Hello again guys, how are you? Ketemu lagi sama gue Hendy di channel kita IndoVivi, di mana gue bicara segala tentang NFT dan terutama tentang VV Collectibles. Saat ini gue mau share di video ini tentang gimana kita ngelakuin transaksi di Telegram Group, unofficial Telegram Group, Traders Group. Sebelum mulai, seperti biasa, gue akan ingatkan ke teman-teman semua, gue bukan financial advisor, gue bukan financial expert, nothing that I share here is financial advice. Semua transaksi yang kalian lakukan paling aman adalah melalui app resminya Vivi, entah itu beli gem atau beli NFT, atau jual NFT, atau trading NFT. Yang gue share ini semua, jika kalian mau coba lakuin semuanya at your own risk, tapi gue cuman share gimana caranya supaya lebih aman buat kalian untuk lakuin tanpa sampai harus dikena scam atau gimana. So without further ado, gue akan langsung mulai aja. Gue kecilin dulu ini. Oke, di Telegram group itu lo akan ketemuin, by the way, ini semua semua traders group ini untuk jual beli. Ini semua gue ada link di description ya, kalian bisa cek di situ. Hati-hati dengan grup-grup yang gak jelas karena banyak banget grup-grup sekarang yang muncul untuk tradersnya Vivi, dan banyak dari itu adalah grup-grup scammer. So hati-hati dengan grup-grup itu semua. Cek-cek dulu setiap kali kalian ngelakuin trading. Saran gue adalah take your time, karena scammer itu selalu bekerja untuk coba hari-hari kalian. Kalau kalian udah ketemu buyer or seller or whoever that you deal with yang udah selalu ngehari-hari kalian, gue rasa kalian perlu perlu hati-hati. Itu udah red flag buat buat kalian sebetulnya. So, grup yang paling utama, by the way, gue cuma kenal 3 grup utama untuk traders, plus satu grup yang jadi ada VV Traders, ini yang utama, membernya 19 ribuan. Terus ada VV 2.0 Market, ini ada 4 ribuan. Ini grup yang dibentuk sama Ray Fixi, salah satu whale-nya di VV. Terus yang satu lagi gue nggak list di sini tapi ada di description, itu di Telegram utama gue ada, tapi Telegram untuk tutorial ini gue nggak ada, itu VV Alas Trader. Tapi intinya sama, di grup-grup ini orang-orang semua list apa yang mereka tawarkan. Jadi contoh, bisa kalian lihat antara mau beli, want to sell or want to buy, semua di posting di sini. Jadi seperti yang paling terakhir ini, buying 500 gem for 295 USDT. Jadi orang ini mau beli 500 gem, dia cuma punya duit 265 USDT. Terus kayak orang ini want to sell, Paul Buga ini want to sell, skip, sorry. Nah ini Paul Buga ini want to sell 500 gem, 500 gem dengan harga 320 USDT. Nah itu rate-nya itu 0,644. Yang lo akan lihat nanti banyak adalah mereka tulisnya simple doang. Mereka tulis seperti contoh ini. Mereka tulis cuma selling gems 650 gem, rate-nya 0,75. Artinya 600 gem kali 0,75 itu jadinya berapa dolar. Nah itu harganya. Kayak ini juga selling 500 gem at the rate of 0.65 rate. Lo akan lihat rate ini akan fluktuatif tergantung dropnya Vivi. Kalau Vivi lagi ada drop yang signifikan dan drop itu tuh mahal, biasa rate ini akan naik, melambung sampai 0,9, 0,85, 0,8, jadi antara itu. Tapi kalau lu lihat kayak sekarang, di mana kondisi market lagi nggak banyak drop, paling yang drop cuma komik yang harganya cuma 7 gem, red gem ini akan turun drastis. Pernah sampai 0,6. Nah, uh, of course, waktu yang paling baik beli adalah lu stokin gem ya pada waktu gem rate-nya lagi murah. Jangan pernah beli karena rush, lu perlu gem buat drop, jadi akhirnya lu mesti beli di rate 0,9, bahkan pernah rate sampai sampai 1, jadi 1 banding 1, jadi 500 gem ya 500 dolar gitu loh. Pernah sampai kayak gitu juga, gue lupa waktu itu kalau nggak salah di waktu dropnya Marvel pertama, yang Spider-Man dan lain-lain, dan itu hype-nya heboh banget gitu loh. Jadi di sini orang juga jualin NFT-nya, uh, kayak gini. Dia selling Deadpool SR, serial number 0669. Dia selling ini semua DM for info. Nah, lu kalau mau tahu, lu mau deal, lu tinggal DM, lu klik orangnya, terus lu DM dia. Nah, lu bisa lihat ketika lu buka ini, contoh ya tadi orang tadi, misalnya gue mau deal sama, contoh ya, Vikim ini, gue mau deal sama Kim. Gue mau beli 200 jam di rate-nya segini, dia lagi jualan. Gue bisa pencet itu profile orangnya. Gue bisa lihat grup-grup apa aja yang dia masuk di sini. Lu bisa lihat juga dia username-nya. Nah, ini hati-hati. Ini yang banyak orang pakai di sini. Username, bio, dan lain-lain. Orang yang suka scammer itu dia akan uh, akan pura-pura jadi somebody else, dan dia akan taruh username-nya di bagian bio. Karena bio ini yang bisa diubah-ubah, tapi kalau username kan nggak bisa diubah. Nah, itu hati-hati, itu banyak 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 praktek scamming di situ. Nah, setiap traders market ini dia ada, kalian ini perlu perhatikan di pin message mereka. Di pin message ini akan menjelaskan
cara transaksinya gimana di grup ini. Nah, semua grup mereka rata-rata akan punya traders escrow masing-masing, grup escrow masing-masing. Contohnya yang traders market ini, dia punya 2 escrow group. Masing-masing escrow group itu akan dikendalikan oleh beberapa user, beberapa admin. Nah, triknya, nah ini catat, ini penting. Ketika lo deal with, contoh ya, ini si grup ini, traders VV, traders escrow yang satu ini, gue misalnya masuk ke sini, lu klik nih orang, Marius Kayo. Nah, lu lihat kan di sini kan, nama dia Marius K, one DMU first. Nah, ini infonya ini. Nah, lu lihat di bagian usernya. Ini usernya benar, Marius KIO. Scammer akan dengan gampang ya dia akan pakai namanya dia, copy sama purchase. Terus dia masukin usernya ini di bagian atas ini, di bagian bio. Nah, lu akan berpikir bahwa ini orang yang sama. Ini si admin yang sama. Jadi ketika lu lagi transaksi, dia akan interfere transaksi itu, impersonate si adminnya ini, si escrow agentnya ini. Jadi itu yang hati-hati kalian perlu apa namanya perhatikan. Nah, gimana caranya supaya lu nggak di scam? Lewat caranya adalah lu setiap escrow, ini wajib lu lakuin. Setiap escrow ini lu perlu lu save. Jadi lu pencet titik 3, add to contact, lu ubah namanya sesuai dengan apa yang lu doang tahu. Contoh ini Marius ini, gue ubah menjadi Marius asli udah cek. Nah, lu ubah kayak gitu. Dan nah, di sini namanya udah otomatis berubah. Kalau lu balik lagi ke Marius, nah keluar Marius asli udah cek. Nah, itu udah nunjukin bahwa ini tuh asli, ini si Marius yang asli. Karena kan nggak ada yang tahu sebetulnya lu tulisnya apa. Nah, ini kenapa gue pakai account Telegram yang lain, karena gue nggak mau lu tahu gue tulisnya apa. Gue tulisnya apa nih si ininya gitu loh, si Mariusnya ini. Jadi lu mesti ubah namanya ini sesuai dengan lu apa yang lu doang tahu. Nah, jadi begitu ada orang yang coba DM pribadi lu yang munculnya Marius, tapi selain yang lu tulis itu berarti scammer. Berarti bukan orang asli. Jadi gitu aja sama. Nah, kayak gini, Jamie juga sama. Jamie, gue juga ubah namanya. Kayak tadi lagi, asli udah cek. Nah, gue tulis kayak gitu. Dan ya kan, gue back lagi, gue masuk ke Jamie, lu lihat nama dia udah berubah. Jadi kalau dia DM gue yang asli, akan muncul tulisan itu, Jamie asli udah cek di kontaknya. Itu akan muncul sama seperti itu. Nah, kalau munculnya cuman kayak tadi sebelumnya, Jamie I want DM you, berarti itu scammer. Gampang, simple kayak gitu. Nah, itu penting. Itu semua yang mesti dilakuin ke semua escrow agent dan orang-orang yang lu percaya. Orang-orang yang lu percaya doang gitu. Nah, itu yang trik pertama untuk lu deal di grup ini semua ya. So, jadi itu cara lu pertama untuk lu menghindari scam. Nah, setelah lu tuh misalnya dapat, tadi kan misalnya gue mau beli sama si ini nih, ini orang ini nih, nggak tahu namanya siapa, Ianosa ini, gue mau beli sama dia, tadi kan dia want to sell, Mickey, uncommon, gini gitu kan. Oke, sorry, gue mau cari yang ini aja, yang ini aja deh apa, nih, direct chatter. Gue kasih direct chatter, username, udah tahu segala macam, gue DM dia, gue DM, misalnya, hi, you still have the gem. Lalu tanya dia, masih ada ke jamnya? Lu hit enter. Nanti dia akan jawab lo, oh masih ada gini. Oke, lu kalau sampai udah deal secara DM, secara pribadi dengan mereka deal, oke, yaudah harga udah sesuai segala macam gitu. Terus kan nanti pasti ada pertanyaan siapa yang bayar escrow. Nah, itu negosiasi bisa kalau misalnya apa namanya, bisa di poin dimana, hey, yaudah seller yang bayar escrow atau buyer yang bayar escrow, semua by negotiation, lu negosiasi aja sendiri sebisa kalian gitu. Biasanya escrow itu yang bayar adalah buyer biasanya, tapi balik lagi semua tergantung negosiasi. Setelah ini selesai, kalau udah oke, lu bilang sama mereka, misalnya oke, udah deal ya, oke, dan sebagai pembeli, misalnya gue pembeli ya, gue akan tulis oke, tag me on escrow. Nah, jadi artinya dia akan tag lo nanti di escrow group. Dia akan muncul seperti begini di escrow group. Contoh itu escrow group ini ya. Nah, di escrow group ini nanti akan muncul kayak begini nih. Orang akan tulis, hey, I have a deal with so and so gitu loh. Nah, karena akan muncul, dia akan tag lu. Nah, nanti lu tinggal confirm di situ. Misalnya sini gue lihat ya. Sebentar guys ya, gue cari dulu nih. Yang paling gampang gimana? Ini ongoing apa namanya, deal ya. So,
Oke, nah kayak gini nih, Nataleo. I have a deal with somebody. He buy 500 gem for segini. Ya udah. Terus nanti lu misalnya habis di tag, lu mesti tulis yes apa enggak, bener gak gitu, ada transaksi itu gitu loh. Nah, kalau udah, nanti si escrow agentnya ini akan minta si seller, kalau gem ya, kalau transaksinya gem, akan minta si seller untuk verifikasi kirim ke dia eh, transaksi, transaksi apa namanya gemnya. Nah, caranya gimana? Akan minta untuk jadi begini. Kalau lu ke app, jadi setiap yang jual gem itu wajib untuk provide proof of transaction. Tujuannya apa? Si uh, escrow ini mau memastikan bahwa gemnya itu tuh gem yang legit, gem yang jadi lu kesini ya untuk tahu transaction, lu pencet transaction. Nah, ini jam transaction lo. Keluar masuknya, mutasinya gem lo jelas di sini. Nah, yang yang mau dihindari adalah begini. Ketika ada yang namanya gem purchase. Gem purchase misalnya muncul gem purchase 200 gem. Oke. Okay? Nah, kalau gem purchase 200 gem berarti dia ini orang ini, sellernya gem, dia beli gem sebanyak 200 gem lewat app. Berarti dia bayar 200-an dolar harusnya. Nah, kalau tiba-tiba dia gem purchase-nya 200-an dolar, tapi tiba-tiba dia jual itu gem dengan rate 0,6, itu kan nggak masuk akal. Siapa yang mau beli terus jual rugi? Nggak ada dong, ya kan? Nah, itu kemungkinan besar adalah si seller ini memakai kredit card curian untuk beli gem. Problemnya adalah begini, kalau lu di pihak yang beli gem, terima gem itu, ada kemungkinan gem itu akan ditarik balik. Oleh siapa? Kalau si pemilik kredit card klaim ke apa namanya ke credit company bahwa kredit card mereka stolen, berarti kan semua apa namanya payment itu kemungkinan akan dibatalkan atau gimana sehingga gem lu akan ditarik balik. Jadi lu sendiri yang rugi akhirnya gitu, lu sendiri yang akan rugi. Jadi hal itu penting banget supaya lu jangan sampai lu tuh beli gem yang dibeli dari hasil kredit card curian. Nah, itu penting. Karena itu makanya uh, si escrow agent itu selalu minta proof of transaction. Nah, kalau lu sebagai pihak yang jualan gem, sama, lu mesti kasih proof ini. Jadi hasil-hasil gem dari mana? Ini gem receive. Gem receive pun ini masalah nih. Selalu akan ditanya, ini gem receive dari mana? Account apa? Lu terima ini kan orang bisa aja membelinya pakai kartu kredit curian di account yang satu, lalu dia transfer itu gem ke account yang lainnya, lalu dijual di situ. Jadi bisa gitu juga. Nah, ini akan dipertanyakan juga kalau gem itu. Yang masuk akal adalah kalau gem ini hasil dari lu jual apa namanya? Jual NFT-nya via app. Nah, itu yang penting. Oke. Nah, setelah ini kan gue kasih garis besarnya. Nah, setelah lu deal udah misalnya si escrow-nya bilang oke, go ahead. Nah, berarti lu sebagai buyer lu harus bayar. Bayarnya itu ke siapa? Kalau purchase-nya gem, lu bayarnya itu ke escrow. Bayarnya berapa? Nah, setiap escrow dia pasti akan kasih tahu berapa duit untuk pembayar untuk apa namanya fee-nya mereka. Fee yang mereka charge itu berapa. Nah, rata-rata apa yang mereka charge itu seperti gini, kira-kira kalau untuk gem. Jadi kalau lu beli 500 gem, yaitu uh, each 100 itu one dollar gem. Berarti kalau 500 gem lu bayar 5 dolar fee-nya escrow. Jadi misalnya lu beli 500 gem, rate-nya di 0,6 berarti kan 300 dolar. Jadi lu harus kirim ke si escrow-nya itu 300. Kan kalau rate-nya 0.6 berarti kan 0.6 berarti kan 500 kali 0,6 itu 300 dolar, 300 USDT plus 5 dolar untuk fee-nya. Nah, kalau lu transaksinya misalnya 2000 gem berarti 2000 kali 0,6, nah itu berapa? Berarti 1200 ya. 1200 plus 20 fee-nya. Berarti 1220 itu yang mesti lu kirim ke escrow. Nah, setelah nanti gue jelasin juga tentang pengiriman gem apa segala macam. Karena begini, di Vivi maksimal kirim gem itu 500 per 24 jam. Satu kali kirim sehari. Jadi kalau dalam sehari lu udah sekali kirim, walaupun lu kirim cuma 1 gem, itu udah dihitung, lu udah kirim dan lu mesti nunggu 24 jam lagi untuk lu bisa kirim. Jadi ada yang namanya cooldown time. Cooldown time-nya itu 24 jam. Ingat, 500 jam maksimal, satu kali transaksi per 24 jam. Nah, itu penting banget. Karena lu pada waktu lu deal dengan si seller, lu juga mesti tanya ke si sellernya. Lu bisa direct send apa enggak gitu loh. Karena kebanyakan mereka nggak tahu kalau pemain-pemain baru, mereka nggak tahu bahwa mereka ada limitation 500 jam per transaksi kirim sama satu kali per 24 jam. Mereka nggak tahu itu. Nah, pertanyaannya gini, lah gimana kalau gitu dengan yang beli 2000 gem atau 3000 gem ini?
ini apa kabar caranya gitu loh, caranya gimana. Nah, sebenarnya ada triknya adalah lewat marketplace listing, namanya marketplace listing. Caranya begini, si seller misalnya udah agree untuk jual 3.000 gem ke lu ya. Nah, apa yang lu lakuin adalah lu akan list NFT. Nah, harusnya di NFT yang non Marvel, non DC. Gue biasa pakai sih yang murah-murah banget, entah itu Kripkins ataupun apalah yang murah banget, yang fee royaltinya cuma 2,5%. Kenapa gue bilang jangan Disney, jangan Marvel, jangan 007, karena itu fee-nya 8,5%. Nah, lu list tuh Kripkins seharga 3.000 gem. Si seller akan beli itu NFT dari lu. Pada waktu lu list dia akan beli, nah, otomatis kan transfer itu 3.000-nya, ya kan? 3.000 itu pasti dikurangin 2,5%. Nah, permasalahannya 2,5% ini siapa yang cover? Nah, itu balik lagi ke negosiasi kalian. Jadi kalau lu beli gem di atas 500 gem, negosiasinya ada dua. Pertama, siapa yang bayar escrow. Kedua, siapa yang cover market fee listingnya. Nah, itu dua negosiasi yang harus kalian buat. Oke, ini might sound complicated, but bear with me ya. Tapi setelah lu ngelakuin beberapa kali kayak gua, itu udah become natural, it's become so easy gitu loh. Jadi lu udah tahu step-stepnya. Tapi emang awalnya itu complicated, makanya gue selalu bilang sama kalian, take your time. Scammer akan push you untuk cepet, sehingga lu salah langkah gitu loh. Ketika lu salah langkah, you're done gitu loh. Nah, jadi kayak tadi, lu list NFT yang paling murah lu punya seharga 3.000, si seller akan beli. Nah, setelah seller beli, seller kan dapat NFT-nya, dia mesti balikin. Setelah dia udah balikin ke lu, ya kan, baru nanti konfirmasi ke si escrow. Escrow akan nanya, gimana, udah terima belum gemnya? Dan udah terima balik belum NFT-nya? Kalau lu dibilang iya, nah baru si escrow agent akan rilis payment-nya itu ke si seller. Nah, itu tahapannya ya. Nah, nanti gua ada contoh screen record transaksi gua dengan seseorang. Nah, tapi intinya di situ. Bear with me again. Gua harap lu bisa rewind lagi video gua ini yang mungkin akan menjelaskan lebih setelah lu beberapa kali mendengar, mungkin akan lebih jelas ya. Nah, jadi intinya begitu. Jadi intinya tahapannya itu lu cari buyer, lu cari seller atau buyer dulu or whatever. Maksudnya lu tergantung lu tuh buyer atau seller gitu ya kan. Kalau lu posisinya lu tuh buyer dan lu cari sellernya, lu mau beli apa, lu DM dia dulu, deal dulu. Kalau udah deal, udah clear semua, apakah itu mau lu misalnya beli gem, apakah itu mau via direct send atau mau via NFT listing. Nah, itu lu deal dulu, lu mau negosiasi siapa yang bayar escrow dan siapa yang bayar market listing. Kalau ada market listing, itu juga lu perlu deal dulu segala macam. Kalau udah oke, baru go to the escrow. Nah, bagian di escrow yang tadi gue bilang, begitu di escrow, yang akan mulai gerak adalah seller dulu. Seller akan tag lo bahwa here si Hendy mau beli gem, confirm nggak? Nah, gua sebagai yang mau beli, gua akan confirm. Misalnya itu udah confirm, oke, baru nanti si escrow agentnya ini akan minta ke si seller untuk provide bukti bahwa gemnya tuh legit, yaitu bukti transaksi yang tadi itu. Kalau misalnya udah terbukti legit, baru continue. Kalau nggak legit, dia akan batalin itu transaksi dan lu nggak bisa apa-apa. Yang gue saranin juga jangan paksain. Lu cari lagi seller yang lain karena banyak yang jualan. Jangan harus ke yang satu itu gitu, karena kalau udah ke flag ada masalah, ya kemudian lu lari aja, menghindar gitu. Nah, kalau dia udah bilang oke, tahap selanjutnya dia akan kasih tahu lu mesti transfer berapa plus fee-nya berapa. Itu kan tergantung balik lu beli gemnya berapa. Nah, di situ lu transfer ke dia. Nah, masalah transfer itu the whole different story. Kalian mesti belajar lagi gimana kalian transfer dari Binance kah, atau dari Dodax kah, atau dari Toko Crypto segala macam, gimana kalian send USDT. Dan by the way, ini kita pakainya USDT, rata-rata pakai USDT TRC20. Jadi avenue-nya itu TRC20. Kenapa kita pakai TRC20? Karena TRC20 itu fee-nya cuma $1. Nah, jadi ini juga penting. Contoh tadi gue bilang, lu beli 500 gem. 500 gem itu kalau misalnya rate-nya 0,6 berarti 300 USDT kan. Nah, 300 USDT plus escrow 5 berarti lu harus bayar 305. Nah, tapi kalau di Binance lu mesti masukinnya itu 306. Kenapa mesti 306? Karena ada $1 fee. Kalau lu masukin cuma 305, si escrow-nya akan terima cuma 304. Nah, itu jadi masalah nanti. Si escrow-nya nggak seneng hati biasanya gitu loh. Jadi itu pastiin lu mesti take account of sending fee-nya exchange kalian. Itu berapa? Rata-rata ya, yang gue tahu kalau TRC20 ya $1 kalau di Binance. Kalau di Indodax, Toko Crypto, gue nggak tahu berapa. Nah, jadi seperti itu. Setelah lu udah kirim itu dana ke si escrow, next step-nya itu si escrow-nya akan konfirmasi apa dana itu udah terima apa belum. Kalau dia udah bilang oke, now seller can send the gem to buyer. Nah, itu next step. Kalau misalnya gemnya itu di bawah 500 dan orang ini cooldown time-nya udah oke, berarti dia akan direct send.
dia akan kirim langsung. Jadi lu langsung tinggal cek di balance jam lo, langsung masuk otomatis gitu. Nah, permasalahannya kan kalau misalnya belinya itu di atas 500 atau cooldown time dia belum selesai, belum 24 jam. Itu mau nggak mau yang tadi gue bilang, gue cerita versi market listing dan seperti tadi prosedurnya. So, jadi kira-kira begitu garis besarnya. Nah, ini gue akan play video sambil coba kasih lihat kalian gimana transaksi yang gue lakuin dan mungkin lebih jelas di sini. So, nah, oke, gue matiin dulu video gue. Oke, di transaksi ini, nah transaksi ini lo bisa lihat, gue deal dulu sama seller ini. Gue tulis, gue mau beli 2000 gem 0,6 all fee on you. Gue tulisnya langsung buat to the point, tanya ke dia. Sorry, dia yang ngomong 2K for 0.6 all fee on you. Dia bilang semua fee gue yang bayar, termasuk fee market listingnya gue yang bayar. Nah, terus di situ gue bilang, gue maunya 0,6, I pay escrow only. Jadi market listingnya itu lu yang cover. Jadi lu mesti kirim ke gue itu lebih dari 2000. Sorry, bukan kirim ke gue. Lu mesti bayar NFT gue itu. Nanti NFT gue akan listingnya itu bukan 2000, akan lebih dari 2000. Gue akan take account 2,5%-nya itu. Nah, terus dia mungkin rada nggak baru kali ya. Jadi dia nanya, how many gems 2K market I have to pay? Your NFT is 2.5%. Dia nanya, gue bilang, iya, NFT gue 2,5%, benar. Nah, terus dia terus bilang, you will post 2050 gem and I will buy it, right? Nah, gue sini kasih kalkulasi. Seharusnya gue akan list 2052, kurangin 2,5% itu baru 2000. Harusnya gue akan list 2052. Tapi gue bilang sama dia, it's okay, 2050 nggak apa-apa. Jadi, it's okay lah, gue udah jadi deal aja gitu. Oke, Dan. Terus dia yang bilang kan, I'll tag you, kata dia gitu kan. Dia akan tag gue di escrow. Karena gue udah deal di sini, udah jelas. Yang bayar escrow gue, yang market listing dia, gue akan list NFT gue 2050. Nah, terus gue akan confirm lagi harganya ke dia. Jadi, gue bilangin sama dia, jamnya 2000 kali 0,6 itu 1200. Jadi gue akan bayar dia 1200. Oke? Terus dia jawab, yes, kata dia. Nah, terus gue bilang, gue mau escrow-nya yang 2.0 please, if you don't mind. Nah, by the way, ada satu escrow. Dia itu namanya escrow 2.0, itu yang di Traders 2.0. Itu yang Traders marketnya si Ray Fixie, itu punya Ray Fixie. Gue suka pakai escrow mereka karena begini. Dia itu, lu mau transaksi sampai 2000, 3000, 4000 gem, fee-nya itu suka-suka lu. Tapi fee-nya suka-suka lo itu juga tetap minimal itu 5 USDT. Jadi gue suka pakai itu, gue bisa save lebih lagi. Jadi contohnya misalnya nih di transaksi ini, kalau gue pakai escrow 2.0, ujung-ujungnya gue bayar cuman 1205. Nah, ternyata dia tag gue ini di escrow yang bukan yang ini, bukan escrow 2.0, di escrow yang lain. Ya tapi nggak apa-apa, escrow-nya legit juga. Itu gue jadi end up bayar 1220 plus ongkirnya ongkir fee-nya Binance $1, berarti gua kirim itu 1221. Nah, dia nanyain gue which one, whatever. Gue bilang udah bentar ya. Kenapa gue lari ke sini? Sorry. Tadi ke back, sorry. Oke. Nah, terus ntar lu lihat, gue akan back ke tradersnya ini. Nah, lu lihat di traders ini udah di escrow ya. Ini udah di escrow nih ceritanya. Oke, jadi lu lihat di escrow, dia nge-tag gue nih. Ini lu lihat di sini, selling 2050 gem for 1,200 USDT to Handy, he will pay escrow. Terus gue sini jawab here, yes or whatever gitu. Jadi ngebuktiin bahwa ya gue udah confirm. Oke. Nah, ini gue udah confirm. Nah, terus lanjut. Nah, ini ke sini nih. Si escrow-nya bilang, gem seller, would you mind showing your gem transaction history screenshot please? Nah, ini yang gue bilang bahwa seller mesti provide. Nah, ini seller provide nih. Nah, terus si escrow nanyain, who send you those gem? Nah, ini berarti ada pengiriman gem yang mencurigakan gitu loh. Terus dia bilang, my other account, kata dia kayak gitu. I have 3 accounts, kata dia kayak gitu kan. Nah, don't worry about the other chat ya, karena ini dalam satu escrow ini ada banyak transaksi yang terjadi. Lu cuma perlu fokus ke escrow agentnya lu dan sellernya lu aja. Itu yang lu perlu fokus. Nah, terus jadi si sellernya nih di sesi ini dia nanyain, is it okay? Dia nanyain karena belum ada jawaban lagi dari si escrow-nya. Oke. Terus, nah ini dibilang, nah si escrow
agentnya nggak mau berhenti di situ. Dia tanya, can I have the screenshot from one of those accounts please? One of the other account yang dia bilang dia send. Terus si CSC-nya ini bilang, I can't right now sir, I'm at home, my device is at home. Gue nggak tahu lah, ini whatever it is lah. Cuma dia cuman ya udah, si escrow-nya akhirnya punya cara lain. Ya udah open deh, di open aja nih, open ininya apa namanya transaksinya, kan lu bisa open tuh, lu klik lu bisa open. Nah begitu di open itu kan ada muncul, ini kejadiannya apa? Oh ini kejadiannya dia ada jual NFT. Nah NFT yang dijual ini yang Mickey yang mahal itu yang 3 ribuan dolar itu gitu loh. Nah berarti kan sebetulnya emang ada legit transaction ya. Nah terus abis itu udah dia abis itu si escrow-nya bilang ke gua ini. Nah, ini kan yang transaksi. Nah, next-nya itu si escrow-nya bilang ke gua nih. Nih. Bentar ya. Nah, oke nih. Si escrow-nya bilang ke gua, bayar gue ya. Send full payment plus $20 escrow fee using USDT TRC20. Setelah itu kalau udah selesai lu screenshot kirim ke gua. Intinya kayak gitu. Nah, di sinilah di mana gua kirim yang tadi gua bilang 1220 ke si escrow. Tapi gue masukinnya 1221 kalau di Binance. Gua again cek lagi kalau di kalian, gua nggak tahu apa fee-nya berapa. Nah, ini address-nya nih. Nah, ini yang gue perlu ingetin ke teman-teman juga. Address ini yang sering terjadi begini. Ketika lagi kita transaksi ini, scammer, makanya gue bilang ini scammer, suka tiba-tiba masuk. Dia langsung tiba-tiba kirim address-nya dia. Apa namanya, dianya itu pura-pura jadi si escrow-nya. Dia akan langsung kirim. Nah, escrow pun kan nggak bisa menghalangi orang kirim message di sini kan. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak ngeliat, kitanya nggak ngeh, kita main anggap aja itu benar gitu loh. Itu orang yang sama. Nah ini kayak siapa? Si escrow ini kirim kan addressnya kan TP bla 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 yang ujungnya U5 kan. Nah bisa aja scammer masuk langsung kirim address yang lain. Jadi lu nggak ngeh, lu langsung main kirim aja gitu loh. Nah ini yang hati-hati. Dari sini lu mesti confirm lagi ke dia gitu loh. Pastiin nih orang legit. Tuh pastiin nih. Oke, I'll send you 1220 to this. Ya kan? Ini untuk konfirmasi aja lagi. Nah, setelah gue udah selesai kirim, oh by the way, di sistemnya yang VV Traders Escrow 2 ini, si escrow akan DM lu kode yang dia sendiri tahu. Lu nggak perlu balas, itu cuma kode aja. Tujuannya dia mastiin kalau guanya benar gitu loh, guanya juga benar. Jadi nggak salah orang nantinya untuk ininya. Nah, jadi gue tanya ke dia karena gue nggak gitu tahu sistemnya, kenapa dia DM gue mau pastiin aja. Did you just DM me bro? Gue bilang kayak gitu kan. Nah lu di sini coba lihat. Nah kayak gini nih, dia kirim kode URU49 ini. Dia kirim kode, terus gue, hey bro, what's this code, kata dia. Dia cuma bilang verification in case someone has impersonate you, kata dia, don't delete it. Oke, gue bilang. Terus gue kasih tau gue sending the function now. Ya jadi itu untuk mastiin aja. Balik lagi ke escrow. Nah gue udah selesai kirim, gue screenshot itu pembayaran. Nah lihat tuh, gue screenshot pembayaran ke dia bahwa gue udah selesai pembayaran. Nah lu lihat di sini, dia terimanya 1220 karena gue masukin 1221. Nah nextnya itu dia akan bilang receive, seller can send gem or NFT to buyer, gitu aja. Nah di sini ya next stepnya lagi gue list NFT-nya. Gue list NFT-nya sejumlah 2050. Nah listing the NFT, gue screenshot NFT-nya. Nah ini gue screenshot NFT-nya ke di grup. Nah semua have to be done in group ya, untuk apa namanya, untuk transparansinya. Jadi gue listing di grup di sini. Gue taruh NFT ini yang Batman Who Love ini 2050. Nah, terus lanjut si seller bilang oke, I'm buying, kata dia gitu kan. Oke, I'm buying. Ketika dia buy, ya gue dapatnya 2050 kurangin 2,5% itu. Nah begitu nah terus habis ini si seller bilang nih gue udah done beli. Oke, terus ya udah gue tinggal confirm di sini kalau gue udah terima benar, kalau dia udah buy kan gue udah otomatis masuk tuh, ya kan. Terus bilang oke, got it sold, kata dia kayak gitu kan. Nah terus habis itu gue kirim ke dia QR gue untuk dia kirim balik NFT-nya. Jadi selesainya itu, benar-benar selesainya itu adalah benar-benar selesai semuanya itu adalah ketika kita udah terima balik NFT-nya. Jangan cuma sampai selesai kita bilang oke udah terima gemnya, karena kalau kayak gitu ya masih nanggung gitu loh. Ribet nantinya kalau ternyata si escrow-nya udah kirim duitnya ke si seller, terus tapi lu belum terima NFT balik, jadi kan ribet ya. Itu jangan ada masalah sih sebetulnya. Tapi just wanna make sure aja sampai semua udah done baru gitu loh.
Nah, ya jadi seperti itu kira-kira. uh, I think, nah ini kan gue udah bilang nih, gue bilang done, receive, thanks for the business guys, gue bilang gue tag dua-duanya, gue tag si seller, gue tag juga si escrow-nya, gue ingetin si escrow-nya bahwa you can release the funds to the seller. Hati-hati juga, sorry bukan hati-hati, ingat juga ini satu hal yang selalu bagus lah untuk kita lakuin adalah kita give thanks to people for their business. Ini juga ngebangun portfolio kita di grup ini bahwa kita tuh legit buyer kita, atau kalau kita seller yuk kita legit seller. Jadi ini juga bangun hubungan juga dengan escrow agentnya, dan yang penting juga ini kasih tahu si escrow bahwa udah done. Kadang-kadang pernah kejadian gue lupa bilang udah done, jadi tuh kasihan si sellernya tuh ngegantung, dan sedangkan si escrow-nya juga bingung ini udah selesai apa belum gitu loh, udah selesai apa belum nih transaksinya. Kalau gue kirim duitnya tahu-tahu belum selesai transaksinya kan uh, kasihan gitu kan, atau gimana gitu kan. Nah intinya ya itu kita obligated untuk say the last thing gini lah, untuk apa close di transactionnya. Nah jadi jadi kira-kira gitu. Dan ini udah apa namanya selesai tutorial gua. Oke, gua harap ngebantu ya tutorial gua ini. Coba ya, gua harap bisa bantu kalian untuk ini. Intinya kalau di jualan NFT juga sama. Beli NFT via grup ini juga sama. Uh, Step-stepnya sama intinya. Yang complicated itu emang di escrow-nya sedikit, tapi di luar itu semua ya berhubungan dengan negosiasi dan itu doang gitu loh. Dengan setelah udah selesai negosiasi ya tahap di escrow-nya aja. Oke, semua apa grup-grup ini linknya gua udah taruh di description. Jadi kalian bisa cek-cek aja di description. Ada beberapa grup di luar ini yang legit juga, tapi gua belum pernah pakai, so gua nggak masukin karena gua nggak tahu jelas bahwa seperti apa di situ. Tapi gua tahu emang legit. Jadi ada grup, contohnya grup tradersnya Asia yang di run sama temen gua orang Singapura. Dan escrow-nya juga dia orang Singapura, tapi gue belum pernah pakai, so gue belum masukin. Kalau suatu saat nanti gue pernah pakai, mungkin gue udah pernah ngerasain sendiri, gue akan masukin ke deskripsi juga linknya buat kalian. Uh, Kalau ada pertanyaan lebih, guys, lo bisa taruh di deskripsi, gue akan coba jawab. Uh, kalau lu suka dengan konten yang gue bagikan ini, please like and subscribe. Terus perkenalin juga ke teman-teman yang lain juga tentang channel gue. Gue berharap lewat channel gue bisa bantu-bantu ke kalian juga dan bantu grow komunitas VV Indonesia kita. So, that's all guys. Thank you yang udah subscribe juga semua teman-teman. Thank you ya. See you guys later. Goodbye.